In the quiet mind and the silent sound, we share our stories old and new. A little joy and tales as time goes by. Just you and me in the lazy afternoon. Teman-teman, jangan milih pasangan asal-asalan ya. Jangan milih pasangan berdasarkan nafsu. Pikirin berulang-ulang kali kalau ketika kita memilih pasangan itu karena beneran cinta atau cuma nafsu doang. Karena kalau cuma nafsu doang dan diseriusin, maka bayarannya buat ketenangan mental kita itu sangat-sangat mahal. Kemarin saya nonton videonya Ferry Irwandi yang judulnya itu Mengapa Kita Bodoh Saat Jatuh Cinta. Banyak poin yang saya ambil dari video itu ya. Terus saya nonton videonya Raditya Dika soal opportunity cost. Nah, di situ juga saya mengambil poin yang kebetulan ada hubungannya sama tema yang mau saya bahas di visual jurnal saya kali ini ya. Terutama soal gimana kita sebagai manusia dewasa mengambil keputusan dalam hidup. Apalagi kalau kita dihadapkan sama pilihan-pilihan yang sulit, yang melibatkan perasaan, yang melibatkan ketenangan pikiran kita sendiri. Gini, pasangan kita itu sangat berpengaruh besar sama keputusan kita ya. Saya kasih satu contoh. Misalnya gini, misalnya kalau saya harus mengambil keputusan besar soal kerjaan gitu, tapi pasangan saya lagi rese, lagi nyebelin. Nah, itu bakal berpengaruh sama keputusan yang nanti bakal saya pilih. Dan saya termasuk orang yang kalau ngambil keputusan itu cukup lama ya. Karena ya banyak hal yang saya pertimbangkan kalau ngambil keputusan, apalagi soal yang melibatkan perasaan dan ketenangan pikiran saya gitu. Nah, makanya saya bilang di awal tadi, jangan milih pasangan asal-asalan, jangan milih pasangan berdasarkan nafsu ya. Karena kalau pilihan kita tepat, ya kehidupan karir kita akan sangat melesat cepat gitu. Karena kita bakal dapat support system dari pasangan kita. Tapi kalau kita salah memilih, nah itu masalahnya. Kalau kita salah milih pasangan dan terjebak di hubungan yang toksik, maka jangan berharap besar karir kita bakal melesat cepat. Nah, mari kita bahas soal hubungan yang toksik ya. Gini, pernah nggak sih kalian lihat seseorang atau mungkin kalian sendirilah yang terjebak dalam sebuah hubungan yang jelas-jelas merusak atau toksik itu? Semoga tidak ya. Tapi rasanya kayak susah buat lepas, susah buat putus gitu. Sementara orang yang lihat kita di luar gitu gemes, kayak pengen teriak, kenapa sih lu bodoh banget masih bertahan sama dia gitu. Nah, kemarin saya nonton videonya Ferry Irwandi yang bahas soal ini secara ilmiah ya. Nah, menariknya Ferry bilang kalau kita belum merasa bego, berarti kita belum jatuh cinta. Ini statement yang menarik. Karena secara biokimia, kalau kita mencintai seseorang, otak kita itu kebanjiran hormon dopamin atau hormon kebahagiaan yang secara langsung menekan kinerja prefrontal cortex atau bagian otak yang bertanggung jawab soal logika sama kemampuan kognitif kita ya. Jadi secara sains, logika kita itu memang disengaja dilumpuhkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, itulah kenapa kita sering mempertahankan hubungan yang udah jelas-jelas red flag gitu. Malah kadang kita memaklumi perlakuan buruk pasangan ya, karena ya logika kita itu nggak berjalan. Nah, masalahnya efek dari tumpulnya logika kita ini tuh nggak main-main. Ketika kita memilih buat tetap bertahan dalam hubungan yang nggak sehat, ya karena takut sendirian mungkin, atau berharap dia bakal berubah gitu. Nah, kita sebenarnya sedang membayar harga yang sangat mahal. Nah, ini yang Raditya Dika bilang ya, di video yang saya tonton juga gitu. Dia ngomong kayak gini, ini soal ekonomi ya. Dia ngomongin sebuah konsep ekonomi yang namanya opportunity cost atau biaya kesempatan. Tapi ini juga bukan cuma soal ekonomi, ini bisa ada kaitannya dengan hubungan. Radit bilang, kalau kita mempertahankan pacar atau pasangan yang sudah jelas-jelas nggak cocok cuma karena kita takut sendirian, maka opportunity cost-nya adalah kehilangan kesempatan buat nemuin orang yang benar-benar memahami kita dan menghargai kita apa adanya. Bayangin, setiap hari
setiap bulan, bahkan mungkin setiap tahun, kita buang-buang waktu buat bertahan di lingkungan atau hubungan yang bikin capek. Ada kos yang harus dibayar. Kita kehilangan waktu yang harusnya bisa dipakai buat belajar hal baru. Kita kehilangan energi untuk berkarya. Dan yang paling capek dan yang paling mahal itu kita kehilangan ketenangan pikiran kita sendiri. So, balik lagi ke penjelasan Ferry Irwandi. Ferry nyebutin kalau lepas dari hubungan toksik itu memang sangat susah ya, nggak gampang gitu. Polanya mirip seperti orang yang mencoba lepas dari kecanduan narkoba. Kita nggak bisa sekedar bilang ya udah putus terus pergi gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Otak kita itu butuh waktu buat pulih dari kecanduan dopamin itu, dan itu pasti sangat-sangat menyiksa. Ketika kita putus dari suatu hubungan, itu bakal menyiksa karena ya otak kita itu harus beradaptasi menyesuaikan kebiasaan. Yang dulunya manis saat berduaan, indah saat berduaan, sekarang harus dipaksa sendirian. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang lagi nonton dan baru saja putus dari hubungan yang toksik, yang sekarang lagi galau karena putus hubungan gitu, mungkin sedang merasa kelelahan mental, sedang berada di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif, atau sedang berjuang melepaskan sesuatu yang merusak pikiran gitu ya. Pesan saya, please jangan salahin diri kalian secara berlebihan. Kalau kalian merasa tersiksa, sabar aja karena tubuh memang sedang berproses. Nah, langkah pertamanya seperti kata Ferry Irwandi buat lepas dari itu, yaitu berhenti menyangkal, berhenti denial. Akui kalau ini adalah masalah, hadapi rasa sakitnya, lalu alihkan fokus buat nyari ketenangan diri sendiri. Ingat juga opportunity cost-nya Raditya Dika ya. Kalau kita terlalu lama galau, terlalu lama mikirin waktu yang sudah lewat, ingat kalau waktu dan ketenangan pikiran kita itu terlalu berharga buat dihabiskan di pikiran-pikiran yang salah. Coba tanya sama diri sendiri. Energi saya ini tuh lebih baik digunakan buat yang gak penting atau buat belajar nyari ketenangan masa depan aja? Karena ya, pada akhirnya badai pasti berlalu kok. Luka itu mungkin bakal ninggalin bekas, tapi suatu saat gak masalah kalau kita punya bekas luka tapi gak sakit lagi. Saya juga punya bekas luka di kaki ya, gara-gara kecelakaan. Bekas lukanya masih bisa saya lihat, tapi rasa sakitnya udah gak ada. Nah, ini sama kayak analoginya kayak putus hubungan tadi gitu. Gak apa-apa ada bekas lukanya, tapi yang penting gak sakit gitu. So, intinya jangan salah pilih pasangan. Ya, meskipun kita lagi jatuh cinta, coba tetap harus mikir. Jangan malas mikir, jangan terbuai gitu. Dan kalau misalkan sudah terlanjur punya hubungan yang toksik, ingat kata Ferry Irwandi dan Raditya Dika tadi ya, ada kos yang harus dibayar ketika kita melakukan sesuatu. Nanti link videonya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, mungkin itu aja video saya hari ini. Makasih udah nonton sampai ujung sini. Makasih udah nonton visual jurnal saya. Saya Sulaksana. Jangan lupa subscribe. See you on next video.